Yeah. They'll issue the warrant within hours. 안녕하세요. 춤사람입니다. 항심의 지와의 중추에 따라주는 로베트와 행키하시 많아요. Menilekoh berada. Oke, di video kali ini Mang Rebet akan membahas alur cerita film yang berjudul Black Hat tahun 2015. Menceritakan seorang narapidana yang dibebaskan untuk membantu menangkap seseorang yang diduga melakukan kejahatan di dunia maya tingkat tinggi atau hacker. Ia melakukan pengejaran dari Chicago ke Los Angeles ke Hong Kong sampai ke Jakarta, Indonesia. Wow, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka langsung saja, sikat Mang B. Jangan lupa subrek. Film ini diawali dengan arsip peretasan reaktor nuklir yang terjadi di PLTN Chainuan, Hong Kong. Peretasan tersebut berujung pada sebuah ledakan yang mengakibatkan karyawan serta warga di sekitar terluka, bahkan ada yang meninggal dunia. Scene pun berpindah kepada seorang pria yang bernama Chen Dawai. Dawai sendiri termasuk orang yang jenius. Ia adalah lulusan dari perguruan tinggi Angling Dharma Institute of Technology, bahkan termasuk anggota paling menjanjikan di pertahanan cyber milik Cina yang disebut People Liberation Army atau disingkat PLA. Setelah mendengar bencana di PLTN Chainuan dari berita, Dawai pun diminta oleh komandan tertinggi pertahanan militer untuk melakukan pertemuan khusus. Kemudian kita langsung diperkenalkan dengan tokoh penting di dalam film ini, yaitu seorang pria keren bernama Nicholas Sasmita. Kita panggil saja Nick. Nick bisa dibilang seorang ahli pertas yang paling berbakat. Namun keahliannya itu ia pergunakan untuk melakukan tindak kriminal seperti meretas sistem bank. Dan di dalam penjara juga, Nick terciduk. Ia berulah meretas sistem bank dan mentransfer sejumlah uang sebesar $900 Amerika ke semua akun yang ia miliki dengan sebuah telepon genggam. Edan gak tuh? Dan di sini Nicholas pun terkena masalah dan dikurung di sel tahanan khusus. Lalu cerita kembali kepada Dawai yang diminta untuk melakukan pertemuan khusus bersama para petinggi militer lainnya untuk membahas tentang kasus yang terjadi di Chainuan. Namun karena kurangnya informasi yang mereka miliki saat itu, Dawai pun menyarankan kepada komandan tertinggi untuk melakukan kerjasama dengan FBI Amerika untuk menyelidiki kasus ini. Singkat cerita, di kantor FBI New York City, Henry dan Ayu yang menerima permintaan kerjasama tersebut mulai memeriksa identitas Dawai. Dan di sini Henry awalnya keberatan untuk bekerja sama. Namun karena Ayu menjelaskan kepada Henry bahwa FBI Amerika selalu berhubungan dengan tim cyber Cina setiap waktu, akhirnya Henry setuju untuk bekerja sama dan membantu Dawai dalam penyelidikan. Pada malam harinya, Dawai yang masih penasaran dengan aksi peretasan yang terjadi di Chainuan, lalu mencoba menganalisa kembali kode data virus yang digunakan hacker untuk meretas sistem reaktor di Chainuan. Dawai yang merasa aneh terhadap kode-kode tersebut, lalu pergi menemui adiknya yang cantik bernama Chen Lin, yang merupakan seorang wanita jenius dan ahli di bidang jaringan. Di percakapan singkat itu, Dawai pun meminta bantuan Lin sambil menjelaskan kepada Lin bahwa ia ingin bekerja sama dengan orang-orang yang bisa ia percaya untuk bisa menyelidiki kelompok hacker yang bernama Black Hat. Lin yang setuju untuk membantu Dawai langsung berangkat ke Amerika untuk bertemu dengan Ayu. Keesokan harinya, organisasi Black Hat kembali beraksi dengan meretas harga saham SOI atau kedelai untuk mendapatkan keuntungan. Hal itu seketika membuat seluruh perusahaan dan para broker mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian di saat bersamaan, Dawai yang sudah tiba di kantor Ayu dan Henry langsung mengadakan pertemuan. Dan di sini juga ada seorang ahli forensik yang bernama Daniel. Di tempat itu Daniel menjelaskan hasil dari penyelidikan yang telah ia lakukan terhadap 2 kasus peretasan yang telah terjadi. Akan tetapi penjelasan Daniel tidak begitu akurat menurut pendapat Dawai. Dawai pun kemudian meminta izin kepada Ayu dan Henry untuk merekrut 1 orang lagi yang juga ahli dalam bidang peretasan, bernama Nicholas Sasmita. Dan di sini terungkap bahwa Nicholas yang kita jelaskan di awal tadi adalah babaturan si Dawai saat masih belajar di perguruan tinggi Angling Dharma.
Malam harinya Ayu pun datang menemui Dawai dengan membawa berkas-berkas Nicholas. Dan di sini terungkap bahwa Nicholas memiliki jejak kriminal yang cukup mengerebaskan, di mana Nick telah melakukan tindakan yang merugikan negara dengan meretas sistem 4 bank besar sekaligus. Edan gak tuh? Awalnya Ayu terlihat ragu dengan Nicholas. Namun karena Dawai langsung meyakinkan Ayu bahwa Nicholas satu-satunya orang yang cocok untuk membantunya menyelesaikan masalah ini, Ayu pun akhirnya menyetujui untuk merekrut Nicholas ke dalam tim penyelidikan. Keesokan harinya salah satu dari anggota Ayu pun datang menemui Nicholas. Di sini Nick tidak begitu tertarik menerima tawaran yang diberikan kepadanya untuk membantu menyelesaikan kasus peretasan tersebut. Tetapi karena Nicholas juga ingin cepat bebas dari penjara, Nick pun melakukan negosiasi dengan meminta keringanan masa tahanan jika ia berhasil menyelesaikan kasus itu. Tak lama setelah itu akhirnya Nicholas dibebaskan dari penjara dan bertemu dengan teman lamanya yaitu Dawai. Mereka pun langsung berangkat untuk menyelidiki kasus peretasan yang dilakukan organisasi Black Hat. Kemudian mereka tiba di sebuah kantor database center. Nick pun mulai melakukan pemeriksaan terhadap virus yang sudah digunakan organisasi Black Hat untuk memanipulasi sistem di PLTN dan perusahaan saham. Dan hasilnya Nicholas menemukan banyak virus tersembunyi yang tersimpan dalam database. Jeb sebagai kepala bagian di kantor itu kemudian menjelaskan bahwa ada seseorang lagi yang pernah mengakses sistem dan dia telah berhenti bernama Lozano. Dan dari sini mereka mulai melakukan penyelidikan dan memeriksa semua rekaman CCTV. Sampai akhirnya mereka menemukan fakta bahwa Lozano bukanlah nama aslinya, melainkan Alonzo Reyes. Nicholas dan Lynn pun ditugaskan untuk menyelidiki Alonzo. Sesampainya mereka di rumah Alonzo, mereka menemukan Alonzo telah tewas akibat overdosis. Nick dan Lynn mencoba mencari petunjuk yang mungkin bisa mereka dapat di rumah itu. Di laptop Alonzo, Nick menemukan sebuah petunjuk di mana Alonzo memiliki janji untuk bertemu dengan seseorang di sebuah restoran Hamji Park di Los Angeles. Nick berserta Lynn pun pergi ke restoran itu untuk menemukan siapa orang yang akan ditemui Alonzo. Namun di restoran itu mereka sama sekali tidak melihat orang yang mencurigakan. Dan tak lama setelah mereka mengobrol, Nick yang merasa curiga bahwa ada sesuatu yang aneh di Nick yang merasa curiga bahwa ada sesuatu yang aneh di restoran itu, lalu mendapati sebuah ruangan yang di dalamnya ada sebuah komputer yang ternyata sudah mengawasi mereka sejak awal mereka datang. Nick pun kemudian mengirim pesan kepada orang yang telah mengawasi mereka dengan sebuah ancaman. Nick kemudian langsung bergegas membawa Lynn pergi. Akan tetapi, di saat mereka akan pergi, mereka dihadang oleh beberapa orang. Dan di sini terjadilah perkelahian sampai akhirnya Nicholas berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara itu di sisi lain, Ayu dan Dawai menemukan transaksi yang dimanipulasi oleh peretas itu untuk mendapatkan keuntungan di perdagangan saham. Dan dari jejak transaksi rekening yang digunakan peretas itu membawa mereka ke sebuah tempat yaitu Hong Kong. Nah, di sini Lynn dan Nick yang sebelumnya telah berhasil lolos dari para kelompok yang ada di restoran tadi, tiba-tiba saja mereka berdua mengalami suatu hal yang di luar nalar. Maka mereka berdua pun akhirnya melakukan ritual kepepet di malam itu juga. Dan semenjak saat itu hubungan mereka pun semakin erat. Kemudian mereka pun pergi ke Hong Kong untuk melanjutkan investigasinya. Sesampainya di PLTN Chaiwan, Nick, Lynn, dan Dawai akan menyelidiki di mana pertama kali hacker menyerang sistem yang ada di PLTN tersebut. Dan mereka berencana akan melacak sumber kekacauan dari data arsip yang tersimpan di ruang kontrol. Namun untuk masuk ke ruang kontrol tidak semudah yang dibayangkan. Karena setelah reaktor nuklir meledak, ruang kontrol itu menjadi sangat harudang atau panas dan bisa melelehkan apa saja yang ada di sana. Karena belum bisa masuk ruang kontrol itu untuk mengambil data, mereka pun lanjut melacak orang yang menggunakan rekening untuk saham Soy. Di sini Nick melakukan analisanya melalui data yang sebelumnya sudah dikumpulkan anggota Dawai di Cina. Dari analisa itu, Nick melihat gerak-gerik anggota Black Hat dan menyimpulkan mereka berada di Yaumate. Mereka pun sampai dan berada di mobil pemantau. Di sini Chow telah memantau orang misterius yang sangat mencurigakan, yang diduga bagian dari anggota Black Hat dan orang misterius yang sedang mereka pantau bernama Elias Kasar. Ketika mereka akan menangkap Elias di lokasi tersebut, di sini mereka tiba-tiba kehilangan jejaknya. Namun Nick menemukan sebuah transmisi Bluetooth yang diduga sebagai jalan komunikasi antara Kasar dan pimpinan Black Hat.
Dan cerdiknya Blackhead ini, mereka hanya menggunakan transmisi tersebut untuk berkomunikasi jarak jauh, tidak menggunakan email, SMS, WA, BBM, chat, dan yang lainnya. Sehingga mereka ini sangat sulit untuk dilacak. Bisanya mereka membiarkan Kasar menuntaskan aksinya. Hal itu dilakukan agar mereka bisa melacak kemana arah dan tujuannya si Kasar ini, yang nantinya bisa menjadi jalan mereka untuk bisa bertemu langsung dengan Blackhead. Di pagi harinya, Lin dan Nick semakin sering melakukan ritual yang untuk saat ini tidak kepepet kayaknya. Lin semakin cinta kepada Nick. Namun ketika mereka sedang bercinta, tiba-tiba uang yang sedang mereka pantau telah bergerak ke rekening lain. Uang sebanyak 227 juta US dollar telah berpindah ke bank yang ada di Macau. Dari pergerakan uang itu, mereka bersama tim SWORD berencana akan menangkap Kasar di tempat kediamannya yang selama ini sudah dipantau oleh temannya Dawai. Dengan aksi kejar-kejaran yang sangat heboh, di sini Dawai dan yang lainnya gagal untuk menangkap Kasar. Dan dari aksi itu banyak tim yang tewas akibat ulah si Kasar. Di sini Kasar dan panayagannya berhasil kabur dengan menggunakan speedboat. Tepat di malam hari, Dawai ditelepon oleh pihak PLTN Chainuan. Akhirnya mereka dapat menstabilkan ruang kontrol itu, di mana mereka dapat masuk ke ruangan itu untuk mengambil data arsip sistem yang sebelumnya diretas oleh hacker. Data itu nantinya diharapkan bisa melacak lokasi hacker Blackhead. Lin pun mengakses isi dari drive itu dan melihat data arsipnya. Namun karena isinya korup atau ada data yang tidak lengkap, mereka tidak dapat melacak sumber virus yang telah menyerang PLTN Chainuan. Di mana jika data itu bisa direstore, mereka bisa melacak sumber IP dari si peretas. Dan untungnya, restore data yang rusak itu ada satu program rahasia yang dapat melakukannya. Dan program itu bernama Black Widow, program super rahasia milik NSA. Untuk dapat menggunakan program Black Widow tidak semudah itu. NSA tidak bisa meminjamkan program itu untuk membantu negara lain. Dalam hal lain adalah Cina. Namun karena tidak ada lagi cara lain untuk mengembalikan data arsip yang rusak di harddisk itu, Nick terpaksa meretas program Black Widow untuk dapat menggunakannya. Walau aksinya itu sangat beresiko dan dapat menambah masa tahanannya. Nick mulai meretas program itu dengan cara mengirim phishing yang terdapat keylogger, yang nantinya username dan password untuk mengakses Black Widow dapat diketahuinya. Ketika Nick berhasil meretas Black Widow dan menggunakan program tersebut, dia dapat mengembalikan data arsip dan melacak alamat IP si hacker dan lokasinya mengarah ke Jakarta. Dela itu di Jakarta si Blackhead. Blackhead ternyata berada di Jakarta. Karena telah ketahuan meretas Black Widow, Nick pun menjadi buronan kelas kakap level internasional. Dan keberadaannya sekarang menjadi incaran NSA karena telah mengetahui lokasi organisasi Blackhead yang sebenarnya. Dawai meminta izin ke pimpinannya untuk pergi ke Indonesia. Namun di sini pimpinannya tidak menyetujuinya. Karena sejak Black Widow diretas oleh Nick, pemerintah Amerika Serikat akhirnya parasea dengan Tiongkok karena hal itu. Dawai pun terpaksa melanggar perintah dari atasannya. Di sini Dawai dan Nick berencana akan berangkat ke Jakarta secara ilegal. Ayu berusaha menghentikan mereka karena sudah diperintahkan dari atasannya, dan tugas Ayu kali ini tidak lagi memburu Blackhead, melainkan Nicholas yang telah melanggar aturan dengan meretas Black Widow. Dawai melarang adiknya, yaitu Lin, untuk tidak pergi bersama mereka karena Dawai dan Nick takut Lin kenapa-napa. Karena merajuk, dia pun dibebenjokan oleh Nick dan akhirnya Lin pun mengerti dengan keadaan tersebut. Di sini tiba-tiba mobil yang digunakan Dawai pun meledak. Perbuatan itu dilakukan oleh Kasar. Lin pun histeris karena kakaknya telah mati. Di sini Nick dan Lin berusaha untuk menyelamatkan diri dari tembakan Kasar dan para panayagannya. Ayu dan Jesop yang baru saja sampai di lokasi juga harus mati akibat tembakan dari Kasar. Dengan momen yang sangat menegangkan itu, di sini akhirnya Nick dan Lin pun berhasil selamat dari baku tembak yang dilakukan oleh Kasar. Dari hal itu, Lin yang sangat terpukul karena kematian kakaknya, dia dan Nick pun berniat akan menuntaskan kasus ini walau secara ilegal untuk membunuh habis kelompok Blackhead. Mereka pun pergi dengan menggunakan visa dan paspor palsu, namun sebelum pergi ke Jakarta, mereka pergi dulu ke Malaysia, sesuai dengan lokasi yang telah dilacak oleh Nick. Nah, di Malaysia mereka mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Di pabrik yang mereka datangi ini adalah pabrik penghasil timah terbesar di Asia. Pabrik ini menggunakan pompa yang sama seperti yang digunakan di PLTN Chainuan.
Hacker Black Hat rupanya tidak bertujuan untuk meneror Cina. PLTN Chaiwan adalah sebagai bentuk uji coba dari mereka untuk menghancurkan pompa, yang nantinya dari uji coba itu akan mereka lakukan juga di pabrik timah ini. Hal itu bertujuan jika pompa yang ada di pabrik timah ini rusak, maka harga timah akan melambung naik. Karena akibat pabrik yang berhenti memproduksi timah, dari situlah dengan saham yang telah mereka punya, mereka akan meraup keuntungan yang besar-besaran. Dan itu adalah tujuan awal mereka. Nick dan Lin pun tiba di Jakarta untuk memburu hacker kelas kakap bernama Black Hat. Nick dan Lin pun menyiapkan segalanya untuk memburu mereka. Sebelum membunuh Black Hat, mereka berencana akan meretas atau mengambil semua uang milik Black Hat, di mana semua uang mereka telah berpindah ke salah satu bank lokal di Indonesia. Uang yang akan mereka retas bernominal sekitar 1 juta triliun lebih. Setelah Nick berhasil meretas semua uang yang dimiliki Black Hat, dia pun ngebel bos Black Hat yang bernama Sadak. Nick melakukan negosiasi dengan Sadak dan memintanya untuk bertemu secara langsung jika uang mereka ingin kembali. Sadak pun menyetujui untuk bertemu secara langsung. Nick pun menyiapkan segala senjata untuk membunuh mereka. Senjatanya hanya berupa pisau dan obeng yang telah diasah, serta pengaman di badannya, dan beberapa obat untuk berjaga-jaga jika mengalami cedera. Nah, mereka pun akan bertemu di pameran seni yang ada di Monas. Sesampainya di sana di tengah keramaian, Nick dapat dengan mudah membunuh Kasar yang selama ini sangat sulit untuk dibunuh. Setelah itu barulah dia bertemu langsung dengan bos Black Hat yaitu Sadak. Terjadilah pertarungan hebat di antara mereka dan panayagannya si Sadak. Namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh Nick, dia akhirnya dapat membunuh mereka semua. Dari perkelahian itu, Nick harus mengalami luka cedera yang cukup serius. Namun karena telah menyiapkan obat yang dibutuhkan, mereka tidak perlu lagi datang ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, mereka pun pergi dengan sejumlah uang yang telah mereka ambil dari Black Hat dan berniat untuk menjalani kehidupannya di Cianjur. Dan film pun selesai. Aduh, gimana tuh berat ceritanya. Maaf ya, Mang Robert lagi batuk ini teh, gak kuat, aduh, ngap jadi rasanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.